beri sorak-sorak kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk kembali. Terima kasih Pastor Lukas. Salam kenal semuanya. Mungkin banyak yang belum kenal saya. Ya, luar biasa. Tadi pagi saya menyampaikan firman Tuhan tentang kuasa kebangkitan. Kita belajar bagaimana kebutuhan manusia yang utama adalah keselamatan dan kemerdekaan. Lewat kebangkitan Yesus, kita dimerdekakan dan diselamatkan. Dan pada waktu kita menerima kemerdekaan, harus menjaga kemerdekaan itu. Karena ada banyak hal yang bisa memperbudak kita kembali. Salah satunya pengajaran, kemudian rasa minder, karakter yang tidak mau dirubah. Semua itu adalah roh perbudakan. Itu sebabnya kalau orang selalu berkata, aku memang begini dari sononya gak bisa berubah. Berarti saudara masih ada dalam perbudakan. Karena orang merdeka bisa memutuskan untuk berubah. Orang merdeka itu punya kebebasan untuk memilih. Amin. Dan hari ini firman Tuhan tentang Kristen separuh kebenaran. Begini, apa itu yang kok separuh kebenaran? Maksudnya gini. Saya selalu sampaikan kalau saya di dalam khotbah-khotbah saya bahwa orang percaya harus mengenali Tuhan secara utuh supaya tidak salah paham. Karena kalau salah paham akan banyak orang yang kecewa. Dan kita juga harus mengenali firman-Nya secara utuh supaya tidak kecewa. Karena banyak orang yang mengambil ayat firman Tuhan, tadi Pastor Lukas sampaikan, jangan asal comot ayat. Maksudnya gini, kita harus selidiki seluruh firman Tuhan, karena firman Tuhan itu seperti puzzle. Kalau kita bisa mengambil semuanya, dipasangkan, maka tercipta gambar yang seutuhnya. Itu sebabnya sebagai seorang Kristen, kita harus mempelajari, membaca Alkitab seluruhnya dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru. Karena salah satu cara iblis membuat kita diperbudak lagi adalah dengan pengajaran yang salah. Mungkin bukan sampai pengajarannya itu berkata, oh Yesus bukan Tuhan, enggak. Tetapi diselewengkan sedikit supaya kita mulai menjadi kecewa karena kita mendapatkan kebenaran yang tidak utuh. Bahkan ada yang salah, bukan sebuah kebenaran. Lagi viral itu khotbahnya Pastor Lukas tentang perpuluhan. Saudara harus tahu ya, di Alkitab, di kitab Taurat itu ada 3. Ada Taurat tentang hukum moral, hukum sipil, dan hukum upacara keagamaan. Hanya 2 yang dihapus, yaitu upacara dan hukum sipil. Makanya tidak ada lagi rajam batu dan sebagainya. Kemudian sekarang tidak ada lagi harus membawa korban, datang ke gereja dengan membawa korban, membawa domba, membawa sapi dan sebagainya. Sudah enggak berlaku karena semua itu sudah dilunasi oleh Yesus. Tetapi hukum moral dan seluruh perjanjian lama yang lainnya enggak dihapus. Ada orang yang kemudian yang mengkhotbahkan sedikit-sedikit, itu perjanjian lama, itu untuk bangsa Israel. Oh itu Tuhan bicara untuk ahli Taurat. Loh kalau milih-milih begitu ya ngapain kita baca Alkitab seluruhnya. Sementara kemudian perpuluhan itu termasuk di dalam hukum moral, yaitu hukum yang tidak dihapus. Tapi saya sekarang tidak mengajarkan tentang hukum moral dan sebagainya. Tetapi cuma saya mau menyampaikan, akan sangat berbahaya kalau kita itu hanya melihat segala sesuatu sepotong-sepotong. Kemudian, kekristenan yang menaruh, yang dengan separuh kebenaran. Sebagai orang percaya, kita enggak cuma mengenal Tuhan sebagai Bapa. Kalau sebagai Bapa, saudara cuma taunya, oh sekali kalau kita berbuat salah apapun, Bapa itu tidak akan membuang kita. Aku aja sebagai seorang ibu, anakku nakal kayak apa enggak saya buang. Benar,
karena saudara hanya seorang ibu. Masalahnya bapak kita juga seorang hakim yang harus menghakimi dengan adil, dosa harus dihukum. Makanya kalau kita mengenal seluruhnya, maka kita akan tidak kecewa dan tidak salah paham dengan Tuhan. Dia juga Allah yang mendidik karena dia juga seorang pelatih, dia seorang komandan, dia seorang guru yang mengajarkan sesuatu. Makanya si Paulus pun dia berkata, aku mau mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Karena bagi dia, kalau dia bisa mengenal apa yang dimaksud dengan kuasa kebangkitan, maka dia bisa punya iman yang benar. Karena iman yang benar harus berdiri atas firman. Bukan atas pendapat orang, tapi firman bicara apa, itu yang kita percaya, itu namanya iman. Iman bukan berdiri kepada perasaan kita dan pikiran kita, tapi atas firman. Makanya kalau saudara tadi pagi belum yang tidak hadir bisa mendengarkan lewat YouTube channelnya BMC Philadelphia. Nah, kita harus mengenal juga tentang diri kita bahwa kita ini adalah singa, domba, kita juga raja wali, kita dilambangkan juga dengan banyak hal. Kemudian kita juga tahu kita ini terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Makanya kita nggak bisa cuma ngeroh. Dulu ada seorang orang itu yang ngajarin, kita jangan kalah dengan setan. Setan itu nggak pernah beristirahat, dia bekerja 24 jam. Sehingga mereka kemudian radikal anak-anak muda, mereka diajarin. Kemudian jam 2 pagi ada doa, jam 4 ada pemuridan. Jam 8 ibadah minggu. Dan itu terus, dan mereka bilang begini, Tuhan kasih kekuatan. Iya, hanya bertahan sebulan 2 bulan. Setelah itu rontok semuanya, sakit semuanya. Makanya Tuhan itu mengatakan, Tuhan bekerja 6 hari. Hari yang ke-7 istirahat. Ada sabat. Sabat itu bukan cuma supaya ibadah, tapi supaya kamu tahu, tubuhmu perlu istirahat. Roh kita selalu membutuhkan kebenaran, membutuhkan hadirat Allah, membutuhkan segala perkara yang ilahi. Itu roh kita. Jiwa membutuhkan refreshing. Jadi jangan kemudian menanggalkan itu, maka kita tidak akan seimbang. Tubuh kita butuh namanya istirahat. Makanya Yesus waktu di perahu, dalam keadaan goncang, dia tidur ya tidur karena butuh istirahat. Makanya jadi orang Kristen, jangan ngeroh, tapi seimbang. Pada waktu kita berjalan di dalam keseimbangan, maka kita bisa berhasil. Kita tidak menjadi kecewa. Kita akan terus naik dan tidak pernah turun. Yesus waktu di bumi, dia butuh makan. Walaupun dia juga puasa, tapi dia juga butuh makan. Makanya Tuhan itu juga menciptakan kesukaan. Kita punya hobi. Itu untuk fresh jiwa kita. Kayak Pastor Lukas itu mancing ya Pastor ya. Tepuk tangan untuk gembala kita. Beliau freshnya kalau mancing. Kalau saya disuruh mancing justru stres. Karena setiap orang berbeda. Saya dulu pernah mancing kan diam gitu kan. Orang-orang dapat ikan terus, saya satu pun gak dapat. Cuma dapat emosi. Kurang mengurapan. Jadi kita itu harus mengerti. Jadi ada sebuah keseimbangan, seluruhnya itu kebenaran. Banyak orang Kristen kecewa karena tidak melihat segala sesuatu dengan utuh. Daud, Yusuf, dan Daniel dan sebagainya. Mereka diurapi. Tapi mereka enggak cuma pengurapan, tapi mereka juga belajar. Sebelum Tuhan mengangkat Yusuf sebagai Perdana Menteri di Mesir, bagian dia adalah menjadi CEO, mengatur segala sesuatu. Sebelum ke sana, yang Tuhan perhadapkan dengan Yusuf itu selalu diperhadapkan dengan pengelolaan, mengatur segala sesuatu. Kalau Daud
dipakai Tuhan untuk berperang. Dia nggak pernah kalah. Sebelum menuju ke sana, yang dihadapi selalu perang. Dia menghadapi singa, beruang, Goliat, kemudian Saul, tentara Filistin. Itu melatih dia. Walaupun Tuhan katakan dia berhasil dalam segala sesuatu karena Tuhan menyertai dia. Walaupun disertai, ada bagian dia yang harus dipersiapkan. Banyak orang Kristen selalu cuma taunya sedikit-sedikit, penting berdoa. Ada seseorang yang tanya sama saya dulu. Pastor, saya punya teman. Dia cinta Tuhan. Dia pelayanan, dia seorang pendoa. Dan dia orang yang takut akan Tuhan. Tapi dari zaman dia masih muda sampai menikah. Dia itu dalam keadaan miskin. Yang salah apa? Padahal katanya orang yang banyak berdoa, banyak diberkati. Kenapa? Karena ada banyak orang Kristen yang hanya melihat firman dari satu sisi. Firman itu kitab Injil ada 4. Ada Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Itu ada maksud Tuhan. Mereka adalah saksi-saksi Yesus. Melihat dari segala sisi supaya lengkap. Kita pun diajar begitu, lihat segala sesuatu. Sekali lagi firman itu seperti puzzle. Yang ada benang merahnya yang harus dikumpulin, kerjakan seluruhnya. Salah satunya contoh. Tentang finansial. Nah ini sebagai contoh ya, saya sekarang bicara finansial karena sebagai contoh yang mudah. Ada banyak hal sebenarnya, hal-hal yang orang Kristen salah paham. Yang pertama contoh tentang finansial, kayak tadi. Orang ini melayani Tuhan, tapi dari dulu tetap miskin. Apa yang salah? Saudara harus tahu, Alkitab itu luar biasa ngajar. Yang pertama kita baca di dalam kitab Amsal 10 ayat 22. Kita akan baca bersama-sama. Amsal 10 ayat 22. Ada enggak ya? Saya akan baca ya. 1, 2, 3. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak akan menambahinya. Nah, banyak orang Kristen tahu ayat ini terus berhenti di ayat itu. Susah payah enggak menambahinya. Berkat Tuhan yang menambahkan kaya. Sama dengan peperangan rohani. Tuhan yang berperang ganti kita. Dan kita diam saja. Makanya kalah terus. Dia tidak tahu ada ayat yang lain yang berkata Tuhan menyuruh mereka berperang. Dan Tuhan menyertai perang peperangan. Tuhan yang memberikan kemenangan. Tapi mereka yang perang. Suatu saat ada sebuah penglihatan ya. Ada penglihatan. Kita itu waktu perang kecil, itu kita yang perang. Kita membawa pedang, kita pakai selengkap senjata Allah, kita perang. Begitu peperangan semakin berat, tiba-tiba malaikat Tuhan itu nutup kita, sayapnya tuh nutup. Nutup kita tapi pentembus pandang. Jadi kita terlindung dan kita bisa melihat Tuhan berperang ganti kita. Makanya ayat firman Tuhan berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami pencobaan biasa. Tidak melebihi kekuatanmu. Kenapa? Begitu itu melebihi kekuatanmu, Tuhan yang berperang ganti kamu. Tapi hal-hal kecil adalah kamu bagiannya. Kenapa? Karena Tuhan ingin menunjukkan, like father, like son. Aku berperang menang, anakku demikian. Nah, di dalam keuangan juga demikian. Kenapa banyak orang keuangannya ambrol? Alkitab itu enggak cuma mengajar berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Tetapi kemudian yang kedua Tuhan ajar tentang rajin. Di dalam Amsal 10 ayat 4 sampai 5 firman Tuhan berkata gini. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan yang rajin menjadikan kaya. Siapa mengumpulkan pada musim panas, ia berakal budi. Siapa tidur pada waktu panen, membuat malu. Enggak cuma rajin, dia itu tahu
kapan harus mengumpulkan. Jadi Tuhan itu sedang ajar. Loh, bukan cuma berkat Tuhan yang menjadikan kaya. Kamu harus mempersiapkan wadahnya. Salah satunya kamu harus rajin. Itu menjadi sifat dasarmu. Seorang hamba Tuhan pun harus rajin. Rajin untuk menggembalakan. Rajin untuk memperhatikan. Loh, semua harus punya karakter rajin. Kemudian yang ketiga, berpengetahuan. Firman Tuhan di dalam Amsal 19 ayat 2 sampai 3, saya baca aja ya. Tanpa pengetahuan, kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Kebodohan menyesatkan jalan orang. Lalu gusarlah hatinya terhadap Tuhan. Saudara, ada banyak orang bekerja keras, tetapi tetap miskin. Kenapa? Karena Alkitab sudah berkata, loh, kerja keras tok, ya kamu hasilnya sedikit. Kamu memang bisa mendapatkan upah, tapi hasilnya sedikit. Kamu harus berpengetahuan. Kayak tadi pagi saya sempat sampaikan sedikit. Ada sebuah ketiga kejadian di Indonesia. Ada seorang kakek yang mengumpulkan uang dari tahun 90-an sampai sekarang. Dia kumpulkan, dia sudah sakit saudara, sudah terbaring sakit. Dia baru ngomong, dia punya tabungan. Semuanya orang-orang tuh sampai anak-anaknya membantu ngitung. Itu sampai ada yang koin, ada yang rupiah, kertas-kertas ya kan. Dihitung terkumpul 150 juta, itu yang bisa ditukerkan. Uang-uang yang lain itu pertama ada yang tidak laku lagi. Kedua ada yang sudah dimakan rayap, sudah enggak berlaku. Dan sebagainya. Dia mengumpulkan bertahun-tahun dari hasil kerja kerasnya. Tetapi hanya 150 juta. Kalau dia berpengetahuan, dia belikan emas. Sekarang pasti berkali lipat. Karena orang berpengetahuan bisa mendapatkan double porsi, bahkan 3 kali lipat, 5 kali lipat. Kemudian ada seorang pemulung saudara. Tetangganya semua enggak menyangka dia punya tabungan 75 juta di karungnya. Karena dia tinggal di gubuk, dia simpan uangnya dari yang koin sampai uang-uang kertas. Tidak ada yang tahu. Siapa yang menyangka dia punya tabungan 75 juta. Dia meninggal. Kalau dia punya pengetahuan, harusnya uangnya itu bisa membuat dia punya modal jualan bakso kek. Karena di Indonesia, di kota Malang ada namanya bakso Malang. Orang ini nggak bisa jual bakso Malang, tinggal menyediakan tempat, kemudian menyediakan tempat tutup. Dia beli di bakso Malang dan dia mengambil keuntungan di situ. Dia tidak perlu menjadi pemulung sampai mati. Rajin saja, tidak punya pengetahuan, gagal. Makanya orang Kristen harus tahu membangun hidup. Seperti 4 kaki meja. Kamu harus tahu membangun dirimu. Kaki yang satu, knowledge, pengetahuan. Kaki yang kedua, kamu harus tahu bagaimana membangun karakter. Karena banyak orang gagal karena karakternya. Di kaki yang lain, yang ketiga, kamu harus tahu mengerti tentang membangun relationship. Kemudian yang lain, kamu bisa membangun hidupmu, leadership. Kamu harus bisa memimpin dirimu. Kamu harus bisa memimpin kehidupanmu. Makanya di dalam hidup kita itu, iman itu berbanding lurus dengan pengetahuan, kebenaran yang saudara tangkap. Ada yang bertanya, rema itu gimana sih? Rema itu, pernah ada penglihatan itu begini. Kita ini kan punya otak ya. Tapi kemudian ada pengajaran atau mitos atau kata-kata dari dunia ini. Perkataan menakutkan, perkataan negatif dan semuanya itu kayak awan-awan gitu loh. Kalau itu sudah, kemudian urat nadi kita itu nancep ke situ. Sehingga yang disedot oleh otak kita, apa yang kita pikirkan. Yang negatif semuanya kita sedot. Itu kemudian menjadi mengakar dan menjadi otak yang baru di penglihatannya. Makanya firman Tuhan katakan, firman Tuhan itu seperti pedang bermata dua.
yang sanggup memisahkan tulang dan sumsum, sanggup memisahkan pertimbangan manusia dan sebagainya. Waktu firman disampaikan, itu diputus uratnya itu, urat nadinya putus, kembali normal, tapi perkataan negatif masih di sana. Waktu pulang lupa dengan firman Tuhan, kembali negatif. Tapi menjadi rema adalah waktu firman dibagikan, saudara nangkep, saudara ngeh, oh ini loh kebenaran. Itu memutuskan urat yang ke otak yang salah. Itu kemudian menjadi rema, artinya itu hancur pikiran yang lama, ganti dengan pikiran yang baru. Itu namanya jadi rema. Firman itu kemudian menjadi otak yang baru. Otak barumu itu firman. Makanya menjadi rema itu bukan hafal. Tapi menjadi rema itu mengubah cara pikirmu. Nah kemudian, makanya tadi dikatakan orang-orang ini ya cuma taunya nabung. Dia tidak tahu apa yang dia harus lakukan. Itu sebabnya saya pernah ngomong sama suami saya. Saya itu kagum sama orang-orang Chinese. Ada saja idenya untuk menghasilkan cuan. Karena turun-menurun itu sudah tahu. Tapi yang lain cuma tahu mengumpulkan, gak tahu ini uangnya mau digimanain. Seperti tadi itu contoh-contohnya. Nah, kemudian Tuhan ajarkan tentang keuangan. Yang ketiga tadi pengetahuannya. Yang keempat, Alkitab mengajar investasi. Investasi di dalam Amsal 31 ayat 16 sampai 18. Ini kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Ia membeli sebuah ladang yang diinginnya dan dari hasil tangannya kebun anggur ditanaminya. Ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan. Ia menguatkan lengannya. Ia tahu bahwa pendapatannya menguntungkan. Pada malam hari pelitanya tidak padam. Apakah Tuhan hanya mengajar tentang doa? Tentang keuangan? Tidak. Makanya banyak orang berdoa Tuhan kasih berkat. Tapi kalau wadahnya enggak siap, tetap berkatnya hilang. Karena kalau kita tidak bisa mengelola, segala yang kita pegang pasti hancur atau hilang. Kita diajar, ini adalah seorang wanita, kalau di dalam kitab Amsal 31 adalah wanita yang bijaksana. Dia tahu uangnya tidak dia habiskan untuk belanja hal yang enggak penting. Tapi dia beli ladang, ditanaminya. 1, dia investasi tanahnya nanti naik. 2, dia bisa makan dari ladang. 3, dia bisa menjualnya. Makanya kalau kita baca Alkitab, firman Tuhan katakan, Daud itu bilang gini, kalau aku merenungkan firman Tuhan, aku lebih berhikmat daripada guru-guru atau pengajarku. Karena semua diajarkan di Alkitab. Ada seorang motivator agama seberang. Kata-katanya bagus. Itu semua dia ambil dari kitab Amsal. Dulu sampai suami saya mikir, oh orang ini Kristen ini luar biasa. Kitab Amsal yang dia sampaikan motivator. Ternyata bukan orang Kristen. Dia tahu banyak kata-kata hikmat di kitab Amsal. Tapi banyak orang Kristen tidak menyelidikinya. Mereka menyelidiki, dia pakai untuk kata-kata motivator. Dia kaya raya. Dari ngutip kitab Amsal. Kemudian di dalam Amsal 31 dikatakan ayat 24. Ia membuat pakaian dari lenan dan menjualnya. Ia menyerahkan ikat pinggang kepada pedagang. Dia rajin, dia pinter, dia kelola uangnya. Makanya kalau kita cuma taunya berdoa, saudara akan kecewa. Kecuali saudara berdoa, saudara sudah punya rajin dan berpengetahuan. Saudara berdoanya itu tekun sampai dengar suara Tuhan. Doa itu juga bekerja keras, rajin. Banyak orang makanya gak mau berdoa.
Kalau sampai seperti itu, ya luar biasa. Tuhan akan tunjukkan, kamu buka ini, kamu caranya ini. Tapi kalau saudara nggak melakukan karena malas, ya tidak ada hasilnya kan. Jadi selalu firman Tuhan itu mau tunjukkan bagian Tuhan dan bagianmu. Alkitab itu banyak ngajar tentang kamu harus pinter. Kemudian firman Tuhan, yang kelima itu adalah berdagang. Mengelola uang dengan baik. Salah satunya caranya kayak berdagang. Pokoknya kelola. Kita hafalkan firman Tuhan tentang Tuhan memberikan 1 talenta, 2 talenta, dan 5 talenta. Yang Tuhan tanyakan apa? Sudah ada bunganya enggak? Sudah berkali lipat enggak? Kita baca ya. Di dalam Lukas 8. Ayat 1 sampai 4 dikatakan, tidak lama sesudah itu Yesus berjalan ke, Matius 25 ayat 26 sampai 29. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku jelas. Tuhan bicara tentang uang. Uangku harus kau berikan pada orang yang bisa menjalankan uang. Kalau kamu gak bisa menjalankan uang, kasih ke orang lain. Kenapa? Tuhan itu berkata supaya waktu aku kembali, aku mendapatkan keuntungannya. Kenapa? Makanya kalau ada diajar, kalau di gereja diajar keuangan itu adalah Injil kemakmuran. Ya biarin. Yang penting saya maunya makmur kok. Ngapain nolak, betul gak? Siapa di sini yang gak mau makmur? Angkat tangan, nanti didoakan Pak Lukas. Diurapi, supaya terjadi. Loh, makmur itu harus. Kenapa? Kita itu, Tuhan itu kasih, kita harus jadi berkat. Kalau kita itu keuangan murat-marit, kita itu jadi beban orang lain. Padahal Tuhan maunya kamu jadi berkat. Kita itu bisa menolong banyak orang. Kita itu bisa mendukung pekerjaan Tuhan. Iblis itu pengennya semua orang Kristen kere. Supaya gak bisa menjalankan firman. Alkitab Yesus sendiri ngomong pada waktu dia melayani banyak orang khotbah. Terus banyak orang sampai 5.000 orang, murid-murid bilang gini, Tuhan suruh mereka pulang biar mereka bisa beli makanan. Yesus ngomong apa? Kamu yang harus ngasih mereka makan. Makanya Tuhan itu selalu ingin memberkati. Itu sebabnya di Alkitab itu banyak diajar tentang keuangan. Loh itu berarti cinta uang? No, cinta uang itu cirinya bukan saudara mengembangkan berkat, saudara berusaha mengembangkan restoranmu bercabang-cabang. Ciri orang cinta uang, 1, pelit. Betul enggak? Coba sih lihat kanan kiri ada tampang pelit enggak? Pelit. Hal yang lain enggak. Loh saya justru harus usaha saya sampai berkembang sebanyak-banyaknya. Dari itu akan memberkati banyak orang. Banyak orang menerima makan. Mereka bisa kerja di perusahaan saya. Dan aku bisa memberkati dan memuliakan Tuhan lewat hartaku. Makanya banyak orang ngajar itu Injil kemakmuran. Karena iblis gak mau saudara dimerdekakan. Gak usah bohong. Jangan sok rohani dengan berkata, yang penting Tuhan, aku gak butuh uang. Mosok. Kalau gak mau kasih saya uangnya. Loh Yesus saja di dalam pelayanannya, ada wanita-wanita kaya yang mendukung pelayanan Yesus. Terus ada yang mengatakan, oh perpuluhan sudah dihapus. Buktinya Paulus dan rasul-rasul gak ngajar perpuluhan. Loh kalau saudara baca, mereka menjual tanahnya dan memberikan separuh di kaki rasul-rasul. Mau yang 50%. Mereka berusaha melencengkan supaya saudara mulai cupet tentang keuangan. Jadi di sini mengembangkan, mengelola keuangan yang intinya yang kamu peroleh harus berkembang.
Supaya engkau bisa memberikan pendidikan yang baik untuk anakmu, memberikan makanan yang sehat untuk anakmu, bisa menolong orang lain, bisa mendukung penginjilan-penginjilan supaya Injil diberitakan ke seluruh bumi. Itu intinya Tuhan. Makanya di dalam hidup kita harus mengerti tentang keutuhan dan keseimbangan dalam firman Tuhan. Jangan setengah-setengah, jangan cuma separuh Kristen, separuh kebenaran, membuat kita kecewa. Kemudian, kita kan sering diajar juga, kita harus kalau memberi, jangan tangan kiri melihat, betul ya? Kalau tangan kanan memberi, tangan kirimu jangan sampai tahu. Begitu ada orang yang memberi dan bersaksi, ini namanya pamer. Loh saudara, makanya baca Alkitab harus lengkap. Tuhan itu enggak cuma mengajar kalau memberi, tangan kiri harus tidak tahu. Itu sedang mengajar motivasi. Supaya kita itu memberi bukan untuk pamer, tapi karena memang mau memberi, karena mengasihi. Baik mengasihi Tuhan, mengasihi orang lain. Kemudian, karena Tuhan juga mengajar tentang kita itu harus cerdik dan tulus. Dalam memberi pun harus cerdik dan tulus. Tulus itu tidak ada niatan jahat, tidak ada motivasi keuntungan diri sendiri, itu tulus. Tidak ada embel-embel. Tapi Tuhan itu tidak ngajar cuma tulus, tapi cerdik. Dalam memberi pun gak cuma memberi dengan tulus, tapi dengan cerdik. Karena saudara ini masih hidup di bumi, belum di sorga. Selama masih di bumi dibutuhkan kecerdikan. Karena Tuhan berkata, kita baca aja ya, Matius 10 ayat 16. Lihat aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala, sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Cerdik itu didulukan sama Tuhan. Maksudnya gini, cerdik ini penting. Karena kamu masih menginjak bumi. Kalau jalannya sudah terbang, nggak nginjak bumi, modal tulus, nggak apa-apa. Bahkan Tuhan itu di dalam Lukas 16 ayat 8 berkata gini. Lalu Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur. Karena ia telah bertindak dengan cerdik, sebab anak-anak dunia itu lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak Tuhan. Anak-anak terang. Sudah tahu ya ceritanya ya, bendahara yang tidak jujur. Dulu itu saya nggak ngerti maksudnya ini. Ini maksudnya apa sih bendahara tidak jujur terus dipuji. Terus kemudian saya cuma ngertinya, saya putusin, oh Tuhan cuma mengajar tentang cerdiknya itu kita ambil. Ternyata Tuhan itu kasih saya rema begini. Tuhan sengaja kasih gambaran bendahara yang gak jujur. Karena kamu juga harus belajar dari orang-orang dunia yang bisa kamu ambil. Itu cerdik. Itu cerdas. Tuhan itu ngasih kamu cerdik, itu Tuhan sengaja kasih gambaran ular. Padahal ular itu lambangnya iblis, betul? Tapi sengaja supaya kamu itu belajar di segala kejadian, ambil yang positif. Itu orang cerdas. Makanya Tuhan langsung kasih gambaran ini bendahara yang gak jujur. Bukan kecerdikan seorang bendahara jujur. Karena banyak orang jujur gak cerdik. Makanya Tuhan katakan orang dunia banyak yang cerdik. Nah di dalam pemberian, Tuhan itu gak cuma mengajar dengan tulus. Memberi dengan tanpa mengharapkan keuntungan dan balasan. Tetapi juga memberi dengan cerdik. Seperti apa memberi dengan cerdik? Yang pertama memberi dengan tulus, yaitu memberi tanpa ada kepentingan diri sendiri, tanpa mengharapkan sesuatu. Tapi yang cerdik, kamu memang memberi untuk mengharapkan sesuatu. Dua hal ini sama-sama benar. Bagaimana mengharapkan sesuatu? Contoh, memberi dengan cerdik. Di dalam Amsal 17.
Oh, saya baca dulu yang Lukas 14 ya, ini yang tentang tulus ya. Lukas 14 ayat 12 sampai 14. Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, jangan engkau mengundang sahabat-sahabat atau saudara-saudaramu atau kaum keluargamu atau tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula. Dengan demikian engkau sudah mendapatkan balasannya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, engkau undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, orang-orang buta, dan engkau akan bahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Sebab engkau akan mendapat balasannya pada hari kebangkitan orang benar. Kamu berkati orang-orang yang tidak membalas kamu. Nah, sekali lagi, sering orang Kristen cuma lihat ini, lalu cuma mengimani ini. Padahal ada ayat-ayat yang lain. Ayat yang lain berkata begini, di dalam Amsal 17 ayat 8. Hadiah suapan adalah seperti mestika. Di mata yang memberinya, kemanapun juga ia memalingkan muka, ia beruntung. Kamu memberi orang miskin karena kamu hanya mengharapkan balasan dari Tuhan. Tapi kamu juga harus cerdik selama di bumi. Ada waktu kamu memberi kepada orang-orang. Di sini dikatakan, saya baca dulu ya, yang Amsal 18 ya supaya lengkap. Ayat 16, hadiah memberi keluasan kepada orang, membawa dia menghadap orang-orang besar. Tuhan tuh ngajar gini loh, ada waktu kamu memberi tanpa punya motivasi apapun. Tetapi kalau kamu cerdik, kamu gak hanya memberi kepada mereka. Kamu memberi kepada pembesar. Bahkan kalau di terjemahan yang lain dikatakan, hadiah memberi keleluasaan orang, membawa dia kepada orang-orang besar di sini, menghadap penguasa-penguasa. Makanya Alkitab mengajar pakai mamon untuk mengikat persahabatan. Itu cerdik. Kalau memberi orang miskin yang tidak membalas, itu tulus. Tetapi di dalam memberi untuk motivasi, ada sebuah persahabatan. Memperluas kesempatan. Tapi hati tetap tulus. Tidak berbuat jahat, tidak merugikan orang lain. Tulus itu tidak buat jahat dan tidak merugikan orang lain. Kalau kita tahu seluruh firman Tuhan dengan utuh, kamu tidak menjadi kecewa. Makanya banyak anak-anak muda meninggalkan gereja. Saya percaya bukan di sini. Karena mereka merasa Kristen itu enggak relevan. Diajar untuk jangan cari harta di dunia. Padahal pada kenyataannya butuh uang tuh. Karena gak lengkap. Kalau lengkap mereka akan tahu sangat relevan Alkitab. Kemudian memberi dengan cerdik. Yang berikutnya adalah yang tadi saya sampaikan. Memberi untuk mengikat persahabatan. Warren Buffett, kalau gak salah Warren Buffett juga Jack Ma berkata begini. Orang kaya itu gak butuh ditraktir. Tapi kalau kamu ingin mengikat persahabatan dengan dia, kadang-kadang ajak dia makan. Itu cerdik. Makanya banyak orang Kristen tulus, terus gak punya teman. Karena Tuhan itu kalau ngajar segala sisi. Kemudian tadi dikatakan memberi untuk mengikat persahabatan. Yang ketiga, memberi untuk jadi teladan. Untuk memberi teladan, memberi memang harus di ngomong. Misalnya Pastor Lukas di sini, salih berkhotbah. Saudara harus banyak memberi supaya diberkati. Pastor Lukas itu juga banyak memberi, tapi jemaat gak ada yang tahu. Pasti banyak yang nyinyir, dia sendiri gak pernah memberi. Betul gak? Tetapi Pastor Lukas akan menyatakan, saya kesaksian bagaimana pada waktu menabur, dia diberkati. Itu bukan pamer. Itu cerdik.
untuk memberikan teladan. Karena kita baca ya di ayat firman Tuhan. Di dalam 1 Tawarikh 29 ayat 2 sampai 5 dikatakan begini. Ini Daud yang ngomong. Dengan segenap kemampuan aku telah mengadakan persediaan untuk rumah Allahku. Yakni emas untuk barang-barang emas, perak untuk barang-barang perak, tembaga untuk barang-barang tembaga, besi untuk barang-barang besi, dan kayu untuk barang-barang kayu. Batu permata syoham dan permata tahan. Batu hitam dan batu permata yang berwarna-warna. Dan segala macam batu mahal-mahal dan sangat banyak pualam. Lagi pula oleh karena cintaku kepada rumah Allah. Maka sebagai tambahan pada segala yang telah kusediakan bagi rumah kudus. Aku dengan ini memberikan kepada rumah Allahku dari emas dan perak kepunyaanku sendiri. Dari emas dan perak kepunyaanku sendiri. Ini yang tak kasihkan. Bukan dari yang lain. Terus kemudian dikatakan 3 dinding ruangan, 3.000 talenta emas dan elfir, 7.000 talenta perak murni dan menyulut dinding ruangan, yakni emas untuk barang-barang emas dan perak, barang-barang perak untuk segala yang dikerjakan oleh tukang-tukang. Maka siapakah pada hari ini yang rela memberikan persembahan kepada Tuhan? Apakah Daud sedang pamer? Enggak. Karena dia mau memotivasi sebanyak orang. Dan dia buktikan, aku sudah mengerjakan. Jadi Tuhan itu ngajar itu enggak cuma 1 ayat. Contoh tadi ya tentang memberi untuk memperluas atau membuat dia menghadap para pembesar. Suap di sini tidak bicara tentang menyuap supaya saudara lolos dari hukuman. Kalau saudara bersalah melawan hukum, enggak. Tetapi sebuah kecerdikan. Dulu ada teman, pertama zaman dulu ya, pertama ada taksi ya kan, taksi. Dia ngomong saya selalu enggak dapat taksi karena antrinya banyak, perebutan taksinya sedikit dan orang-orang yang mau kerja taksi banyak. Terus akhirnya dia kan ada penjaga gudang taksinya. Terus dia langsung memberkati orang itu $10. Langsung keluar taksinya. Terus dia, ini saya nyuap gak ya? Ini berdosa gak ya? Ini gak? Dan sebagainya. Loh, Alkitab tadi ngomong kok. Contoh orang-orang kalau yang beli apa itu? Apartemen. Yang ngasih, yang dapat. Kalau dia tertarik itu banyak. Ini tidak bicara tentang menyuap untuk meloloskan dirimu dari pelanggaran hukum. Enggak ya, Tuhan tidak pernah ngajar itu. Tetapi maksudnya gini loh, ada saat kamu tahu apa yang kamu harus lakukan. Berkati orang itu, dia akan mengeluarkan berkatnya. Di dalam kehidupan kita, Tuhan ajar itu lengkap. Banyak orang Kristen selalu dikasih 1 ayat, langsung tangkap itu aja, enggak pelajari ayat yang lain. Makanya menjadi kecewa. Tuhan tidak mau kita kecewa. Tuhan tidak mau kita salah paham. Ayat yang terakhir. Dikatakan, di mana tadi? Oke. Di dalam Matius 5 ayat 16 berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ada enggak di sini? Enggak ada ya? Sorry ya. Di Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Ada saat saudara itu tulus, perbuatan baikmu tidak perlu dilihat orang. Maksudnya dilihat atau tidak dilihat. Di depan banyak orang atau di tempat tersembunyi. Kamu tetap baik. Tetapi jangan cuma di tempat yang tersembunyi saya berbuat baik. Di depan semuanya orang saya biasa-biasa. Salah. Di depan banyak orang kamu harus tunjukkan kebaikanmu. Supaya terangmu bercahaya. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Ditunjukin kan? Makanya saudara itu disebut Tuhan sebagai terang dan garam. Garam itu tidak kelihatan. Memberi rasa. Kalau ibu-ibu masak sayur dikasih garam jadi sedap walaupun garamnya enggak kelihatan. Memberi pengaruh tanpa kelihatan. Pendoa syafaat enggak kelihatan tapi membuat perubahan.
Tetapi kamu juga harus dilihat banyak orang. Perbuatan baikmu, makanya Paulus, ikuti teladanku. Maksudnya apa? Lihat perbuatanku supaya kamu bisa belajar. Jadi harus lengkap. Saya panggil para pemain musik untuk maju ke depan. Jadi mengerti di sini, pada waktu kita melihat firman dengan utuh dan seimbang, saudara tidak menjadi kecewa. Saudara menjadi orang yang Kristen yang cerdas, berpengetahuan, punya iman yang benar. Dan saudara akan menjadi melihat janjinya digenapi dalam hidup kita. Saya undang semua bangkit berdiri.